seputar pemilu 2024 kami hadirkan untuk Anda. Kami informasikan rakyat yang memilih dan berikut berita pilihan dari redaksi kami. Pemirsa, Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih melaporkan admin akun X atau Twitter Kementerian Pertahanan yang mencuit tagar mendukung pasangan Prabowo Gibran kepada Bawaslu. Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih menilai hal tersebut merupakan pelanggaran pemilu. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa menteri yang mengikuti kontestasi pemilu 2024 boleh berkampanye dan presiden pun boleh memihak. Hanya saja saat kampanye mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri serah terima alutsista udara di Halim Perdana Kusuma. Pemirsa, relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat atau EATAS menyebut bahwa penyumbang sepertiga ekonomi Indonesia siap memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ungkapan para konglomerat tersebut membuat Prabowo optimis memenangkan kontestasi politik 2024 ini. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons adanya surat suara di Taiwan yang sudah dalam kondisi tercoblos pada nomor urutnya. Ganjar mendorong dilakukannya pengecekan sehingga isu tersebut bisa diluruskan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo mendampingi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi gedung Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di Salemba, Jakarta Pusat. Kedatangan HT bersama Ganjar untuk berdialog dengan para pengurus PGI terkait kebangsaan untuk menuju masa depan. Ya, pemirsa, jelang pemilu 2024, Partai Perindo secara masif mengajak seluruh warga yang memiliki hak pilihnya untuk tidak golput. Tata cara pencoblosan surat suara juga disosialisasikan agar masyarakat teredukasi dengan baik. Kembali di Rakyat Memilih, pemirsa, alat peraga kampanye belakangan ini mencelakai pengguna jalan. Akibatnya di beberapa daerah sejumlah alat peraga kampanye mulai ditertibkan. Pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri pertemuan dengan para ulama dan santri di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyerahkan bantuan eksplorasi dan pipanisasi sumber air bersih untuk warga. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di sejumlah tempat di Kendal, Jawa Tengah. Selain berdialog dengan nelayan, Ganjar juga menyempatkan diri hadir di pesta rakyat. Pemirsa, lembaga survei Carta Politika mengungkap tren elektabilitas paslon nomor 3 Ganjar Mahfud rebound dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Kembali di Rakyat Memilih, pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyapa grup etnis Tionghoa Benteng Setanggerang Selatan di kawasan Serpong. HT menegaskan Partai Perindo berkomitmen hadirkan persatuan di tengah perbedaan masyarakat. Pemirsa, calon ibu negara Siti Atiko hadir dalam podcast milik politikus PDIP Rano Karno. Pemeran Sidul anak sekolah ini juga menjamu makan siang istri Ganjar Pranowo yang hadir bersama Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa menteri yang mengikuti kontestasi pemilu 2024 boleh berkampanye dan presiden pun boleh memihak. Hanya saja saat berkampanye mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri serah terima alutsista udara di Halim Perdana Kusuma. Ya, sebelumnya pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyinggung sejumlah menteri yang tidak independen lantaran menghadiri kegiatan debat Pilpres 2024. Mahfud menilai tak sepatutnya para penyelenggara negara bersikap mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres. Mahfud mengaku tak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, meskipun ia merangkap sebagai Menko Polhukam dan Cawapres. Ya, pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan agar cawapresnya Mahfud MD untuk mundur dari posisi Menko Polhukam. Capres dari Partai Perindo ini mengatakan usulan tersebut demi menghindari konflik kepentingan karena Mahfud menjadi peserta Pilpres 2024. Ya, pemirsa, dalam penyampaian visi misinya di debat Cawapres Minggu malam kemarin, Mahfud MD menyebut program food estate gagal dan merusak lingkungan. Sementara saat sesi tanya jawab Gibran bersikukuh, program food estate ada yang berhasil, namun ia juga mengakui bahwa food estate ada yang gagal. Nah, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Rakyat Memilih hari ini. Saya Nadia Valeri, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.